Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Oke, saya doakan semoga pasti tentunya kita semua yang hadir di acara hari ini dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki juga ya. Oke, nah rekan-rekan semuanya, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh kakak cantik ya, yang 11-12 lah, nggak jauh sama saya ya. Siapa lagi kalau bukan partner saya yang mungkin kalau ada dia pasti ada saya. Kalau ada saya pasti ada dia. Siapa dia? Mari kita panggil Cici Wika. Halo semuanya. Halo, halo Dev. Halo, Apa apa kabar nih kabar? Ci? Iya, halo semuanya. Senang ya bisa ketemu lagi di acara Zoom hari ini. Dan terima kasih ya Dev karena membuat saya selalu merasa jadi lebih muda. Kita Tentu seumuran dong. ya. Yes. Bahkan Nah, yang banyak yang bilang ya kita kayak kakak adik ya, Ci. oke, gimana ini Dev? Kita mau Kita mau mau bincang-bincang rame-rame, nih. mau seru-seruan. Betul Hmm. banget. Tapi ngomong-ngomong ya, Ci Wike, sesuai dengan tema kita hari ini yang tentang keputihan, ya kan? Tadi pas Devina ketemu temen sempat cerita ya bahwa nanti ikut yuk, aku mau ada acara Zoom, temanya ini keputihan gitu kan. Terus dia bilang, kamu ini mau bahas bubur putih apa ketan putih ya kan? Bercandaannya karena kita kan udah deket banget gitu. Tapi kalau menurut Iya dari sih. Ciwike gimana nih? Memang sih ya, kalau soal keputihan pasti ibu-ibu di sini kalau sudah tahu, oh ini temanya tuh tema keputihan ya. Jujur memang kalau tema keputihan tuh memang rada unik ya. Hampir semua Yes, wanita itu pasti pernah mengalami yang namanya keputihan, tapi kan kita malu tanya, ya kan? betul. Tanyanya sama ChatGPT, sama Yes, buka-buka Google, Google ya nah, kan? sama Ada panik sendiri. terus habis itu tetangga, terus yang ini ya, yang ahli-ahli gitu ya, tapi ahli-ahli yang gimana gitu kan ya. Tapi kan Betul. malam ini kita nggak perlu bingung lagi, nggak perlu takut dulu kalau kita itu ada perubahan di dalam tubuhnya kita. Ya kan, Iya, hari ini kan nanti akan dijelasin semuanya kan sama ahlinya kan betul. ya, bukan Tapi dari ya, chat GPT lagi kan? betul. Tapi Ciwike, kadang tuh gimana ya kalau kita lihat berbicara tentang keputihan ya, masalahnya kalau misalnya kayak saya pribadi ya, kadang bingung nih, enaknya mau ke dokter mana nih? Mau ke dokter kandungan, waduh, nanti dikira, "Hah, hamil lagi ya, waduh, parno, 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 gitu kan. Ya, Iya, ibu-ibu di sini juga merasa gitu nggak sih? Kalau ke dokter kandungan tuh deg-degan ya nanti kirain gue hamil lagi gitu kan ya. betul. Terus mungkin di sini ibu-ibu juga pernah rekan-rekan yang ada di sini kan nggak semuanya cewek ya, nggak apa namanya malu gitu kalau kita mau ke dokter gitu. Bukan malu sih, males mungkin ya. Bisa juga Iya, males ya. Mau ke dokter lah males lah nanti kan sembuh sendiri gitu. iya, Kadang-kadang pikiran kita kan udahlah nanti kan sembuh sendiri. Belum lagi mitos-mitos, ya kan? Kalau ke dokter kandungan betul. nanti hamil. Kalau ke salon kita mau potong, padahal kita mau krebat gitu. Nanti kalau ke dokter kulit, kirain kita ini ada penyakit Panu, menular. kadas. Padahal kita cuma mau konsultasi, ya kan? Jadi Iya, betul. supaya peserta di sini juga nggak malu bertanya, ya kan? Nanti kita catat dulu pertanyaannya, karena kita sebentar lagi juga akan menambah pengetahuan kita tentang keputihan itu seperti apa dan harusnya tuh kita konsultasinya tuh kemana gitu supaya Hmm, jangan mengira-ngira dan kita juga bisa memahami dan mengenali diri kita sendiri soal keputihan. betul banget. Itu kan ya, Dev? Yes, Bener ya? betul banget Ciwike. Hmm. Nah, hari ini kita tentunya kedatangan narasumber yang luar biasa ya, yang akan berbagi dengan kita langsung. Jadi supaya kita nih nggak perlu menerka-nerka lagi. Aduh, aku harus ke dokter mana nih? Ya kan, kalau pengen konsultasi. Nah, hari ini narasumber kita nanti akan berbagi langsung dengan kita. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Dr. Ivan Husada, M. Biomed. Ya, halo Devina. Halo Halo, dok. Halo Dok. Wah, Wike. Gimana, Dok? Kabarnya? Luar Baik biasa. selalu, baik yes. Mm-mm. selalu. Semangat Juga ya, Dok.
untuk Semua audiennya, halo mm, juga ya di mana Anda berada. Oke, sehat selalu. Ya, gimana, ya. Wika? Ya, ini dok, terima kasih ya dokter Ivan buat waktunya dan saatnya dokter Ivan memberikan pencerahan nanti ya. Dari sesi ini kan kita mau bahas tentang keputihan, banyak banget tentang masalah-masalah keputihan yang mungkin banyak dari kita itu mungkin juga nggak peka, ya kan, Dev? Yes, Ini betul. keputihan apa enggak Apa gitu. bukan Ini gitu kan? warnanya ini warna keputihan apa enggak. Terus Ya. masalah keputihannya itu dari apa ya? Gara-gara aku nih salah makan atau mungkin salah tidur, apa salah berpikir Hmm. atau Atau mungkin salah kostum, ya kan? nah seperti itu kan ya. Atau Eh, salah nah skincare itu. gitu ya? Lalu banyak banyak banget nih, Dok. Kira-kira Ya. kalau mau ditanyakan itu banyak banget gitu. Jadi mungkin dari penjelasan Dokter Ivan nanti Hmm. itu akan memancing pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kira-kira, oh iya, anak saya seperti ini. Oh iya, saya mengalami seperti ini, gitu dok. Kalau menurut Dokter Ivan sendiri, menurut Dokter Ivan itu rata-rata wanita itu ini nggak sih dok? Apa namanya? Pasti pernah ngalamin keputihan nggak sih? Atau nggak kita sadarin? Jadi keputihan pada wanita itu suatu hal yang biasa. Karena keputihan merupakan mekanisme pertahanan dari organ reproduksi. Dalam hal ini vagina dan serviks untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Tetapi kadang-kadang keputihan ini sering disepelekan sehingga pH keasamannya menjadi berubah, jadi basa, sehingga bakteri, virus jamur itu senang berkembang biak di sana. Akhirnya jadilah keputihan yang patologis, artinya keputihan yang mengarah ke penyakit begitu. Jadi sebenarnya hal yang biasa orang normal wanita ya maksudnya ya kalau pria kan tidak ada keputih tidak bisa mengidap keputihan tapi dia bisa ketularan nanti kita bahas. Kalau pria tidak ada kandungan maka dia tidak akan mengeluarkan keputihan. Tapi kalau wanita itu hal yang wajar merupakan suatu proses preventif suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan bakteri virus jamur yang ada di luar gitu. Oke, oke. Jadi supaya kita nggak bingung ya, Dev, dari materinya Dokter Ivan ini kan banyak ya. Jadi kita bisa lebih belajar lebih dalam lagi. Mungkin Dokter Ivan bisa untuk melanjutkan, mempersilahkan untuk membawakan materi buat teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sini. Oke, biar lebih jelas ya nanti kita Mm-mm. diskusi lagi ya. Setelah ini kita Oh, tanya jawab ya. Ya. boleh. Waduh, Oke. semangat sekali pokoknya malam ini saya ditemani oleh dua cewek cantik dari kota Semarang ya. Jadi teman-teman semua, jadi berbicara masalah keputihan pada pagi hari ini sebenarnya bukan penyakit baru. Tetapi justru bukan penyakit baru, sering disepelekan sehingga sudah terjadi tingkat keparahannya sampai terjadi komplikasi baru berobat. Nah, makanya itu keputihan ini akan berujung jadi kanker mulut rahim itu kasusnya cukup banyak. Kemudian kita pelajari dulu organ reproduksi wanita. Kenapa keputihan itu bisa terjadi dan keluarnya dari mana sih lendir itu? Jadi ini adalah seperangkat organ reproduksi wanita. Ini adalah kandungan, ini adalah mulut rahim. Normal kalau dia belum pernah melahirkan, mungkin ketebalannya 1 sampai 2 cm. Tapi kalau sudah melahirkan mungkin ketebalannya berkurang. Nah, di sini akan memproduksi lendir. Di mana lendir ini dikatakan normal biasanya menjelang 1 minggu sebelum menstruasi atau ketika sedang hamil atau ketika sedang apa namanya masa subur. Nah, itu keputihannya bisa terjadi, tapi keputihannya adalah lendir yang bening, bukan lendir yang berbahaya atau kelainan, misalnya lendir berbau, bahkan gatal, bahkan perih dan sebagainya. Tidak, dia lendir bening itu hal yang biasa. Artinya dia membasahi dinding vagina ini.
Nah, yang lainnya organ-organnya saya kira sudah tahu. Ini indung telur, ini saluran indung telur, kemudian ini kandungan, lalu kemudian ini ovarium, ini umbai. Umbai kalau sering dikatakan umbai cacing, ini umbai ini adalah alat untuk memegang indung telur ya. Nah, jadi ini suatu sistematis organ reproduksi. Pertanyaan tadi bagus banget. Kenapa wanita bisa keputihan, pria kok tidak bisa? Ya, karena dipengaruhi oleh hormonal. Karena mekanisme hormonal estrogen itulah keputihan ini terjadi dan merupakan mekanisme pertahanan organ reproduksi pada wanita. Normalnya, padahal seringkali kita menyepelekan hal-hal yang ringan, akhirnya terjadilah kelainan. Nah, di sini kita lihat, apakah keputihan pada wanita normal? Normal kalau tiga kondisi itu tadi. Pada waktu menjelang menstruasi, pada waktu dia hamil, pada waktu dia sedang masa subur. Ya. Kemudian tidak normal, bisa juga terjadi. Misalnya ada kelainan, apalagi terkena penyakit menular seksual. Ya. Mudah sekali tertular penyakit karena jamur dan lain sebagainya yang berkembang biak di dalam vagina. Nah, jadi keputihan normal atau tidak itu seperti gambar ini. Kalau Anda lihat yang sebelah kiri ini, kiri dari sisi kiri ya, yang saya tunjuk ini tidak normal. Sudah pasti seperti keju kental, seperti mentega kuning, ini tidak normal. Normalnya seperti ini. Kalau ini normal, kalau ini mungkin ditarik 2 sentian bisa tidak putus, berarti masa subur. Sayangnya teknik ini orang sangat jijik, mungkin gila melakukannya. Padahal ini hal yang baik untuk mengetes apakah lendir vaginanya benar-benar fisiologis terjadi atau patologis atau kelainan ya. Nah, jadi keputihan sendiri definisinya apa? Secara medis keputihan dikenal dengan istilah flor arbus atau leukorrhea atau vagina discharge yang didefinisikan sebagai keluarnya cairan atau lendir non darah dari saluran reproduksi wanita ya melalui vagina. Dan cairan ini diproduksi alami oleh kelenjar leher rahim ya serviks dan dinding vagina untuk membawa sel-sel mati serta bakteri keluar ya dari vagina sehingga kebersihan dan kelembapan vagina tetap terjaga. Merupakan mekanisme pertahanan vagina. Jadi itu yang tadi saya katakan, dia merupakan mekanisme pertahanan. Kalau seandainya wanita tidak pernah ada keputihan yang normal, lalu membersihkan mulut rahim dan dinding vagina, wah nggak sehat dong artinya. Dia harus mengalami seperti itu sehingga justru organ reproduksinya jadi bersih. Dalam dunia kedokteran, keputihan bukanlah suatu penyakit mandiri, melainkan sebuah mekanisme klinis atau gejala dari kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu, fungsi utama keputihan itu apa sih? Nah, kita bisa lihat ya, jadi jangan takut juga ya Bu Devina dan Bu Ika untuk kalau ada keputihan, waduh kaget ini harus ke dokter kandungan atau dokter kulit. Waduh, jadi bingung ke dokter kandungan dibilang hamil lagi. Ke dokter kulit dikira penyakit kelamin. Ya baiknya ke dokter Ivan saja ya. Oke, membersihkan vagina itu yang pertama ya. Lendir keputihan mengalir keluar sambil membawa sel-sel mati bakteri dari dalam vagina agar area tersebut tetap bersih. Terutama apa? Terutama pada saat bersamaan dengan menstruasi. Maka lendir itu akan keluar membawa sel-sel mati. Ibaratnya kalau kulit wajah. Nah, ini karena dua moderator saya ini adalah ahli skincare. Itu kulit wajah harus ngelupas, harus keluar supaya dia bisa tumbuh baru lagi. Nah, itu sama ya. Cuma bedanya satu di wajah, satu di vagina. Dua, mencegah infeksi. Keputihan menjaga keseimbangan tingkat keasaman yang dalam vagina sehingga menghambat pertumbuhan kuman berbahaya. Kalau dia asam, dinding vagina, lendir vagina atau kondisi dalam vagina harus sedikit asam, maksimal 3,5 pH-nya. Tapi kalau dia basah 5 sekian ke atas, maka sangat riskan dan berbahaya. Karena kondisi basah itu, bakteri, virus, jamur senang.
dia pestaria di sana, bisa membentuk apa saja. Nah, maka itu keasaman harus tetap terjaga, mencegah infeksi, menjaga kelembapan. Cairan ini melumasi jaringan vagina agar tidak kering. Ya, jadi kalau masih produktif, usia masih produktif, tentu lendir ini semakin banyak, ya. Apalagi pada saat hubungan seksual. Dan juga mencegah lecet dan mengalami iritasi. Dan yang keempat adalah indikasi masa subur. Jadi kalau orang nggak mau buang uang beli tes-tas gitu, cukup dengan lendir, asal berani ngambil yang bersih, tangannya direntangkan, kalau dia bisa tidak putus 1 cm, 2 cm, berarti itu masa subur, menjelang ovulasi. Tekstur keputihan berubah menjadi lebih licin, melar seperti putih telur mentah, untuk membantu sperma berenang menuju sel telur. Jadi cairan keputihan itu pada masa subur loh ya, saya bilang ya. Ketika terjadi hubungan suami istri, spermanya masuk, itu menjadi sarana tempat spermanya berenang menuju ke saluran indung telur. Tapi kalau tidak ada lendir itu spermanya mati, ya. Oke, jadi penting kan berarti lendir itu. Nah, kemudian keputihan itu ada fisiologi dan ada patologis. Bagaimana fisiologis? Fisiologis artinya yang normal ya. Yang pertama warnanya jernih, putih jernih, bening, putih telur seperti teksturnya encer hingga sedikit kental atau lengket tetapi tidak menggumpal. Lalu aroma tidak berbau menyengat atau tidak berbau sama sekali. Jadi pokoknya tidak berbau. Dan gejala penyerta tidak menimbulkan rasa gatal, panas, atau nyeri pada area organ intim. Tapi kalau yang patologis, yang kelainan, warnanya berubah menjadi putih susu. Jadi putih bening, putih susu kan beda ya. Menggumpal, kuning kehijauan, atau keabu-abuan, atau bahkan seperti keju. Itu juga bisa. Teksturnya sangat kental, berbusa, atau bergumpal seperti keju, hancur. Aroma mengeluarkan bau busuk, amis, atau asam yang tajam. Asam yang tajam ya. Gejala penyerta disertai rasa gatal, hebat, sensasi terbakar, saat buang air kecil itu perih biasanya, kemerahan di area dinding vagina luar, hingga nyeri panggul. Kalau sudah nyeri panggul berarti keputihannya sudah apa namanya, sudah menjalar ke ke atas ya gitu. Kemudian penyebab keputihan kita lihat. Secara fisiologi yang normal penyebab keputihan karena siklus menstruasi. Orang atau wanita yang siklus menstruasi normal pasti setiap bulan ada keputihan yang normal. Kehamilan ya itu suatu tanda perubahan hormonal, gairah seksual. Ketika mau hubungan seksual itu juga merupakan hal yang normal. Justru kalau ada mau hubungan dan ada gairah seksual, libido meningkat, tidak ada cairan yang keluar, itu tanda tanya, berarti ada sesuatu, something wrong. Biasanya bisa karena stres emosional, bisa karena ya faktor internal organ tubuh maupun hormonal ya. Penggunaan kontrasepsi itu juga bisa. Misalnya apa? Keputihan karena kontrasepsi biasanya pakai IUD. Ya, IUD yang harusnya 3 tahun diganti tidak diganti-ganti. Biar ngirit 5 tahun baru diganti. Itu bisa menyebabkan keputihan patologis, awalnya fisiologis ya. Stres psikologis bisa juga. Ternyata wanita yang kalau punya stres yang berat, kurang tidur, banyak yang dipikirkan, itu tiba-tiba bisa keputihan. Nah, kadang-kadang keputihan berawal dari yang bening dulu, lama-lama jadi patologis ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kita harus banyak happy ya. Kemudian masa menyusui itu juga keputihan yang fisiologis karena dia pengaruh dengan hormon estrogen. Nah, sekarang yang patologis. Karena apa penyebabnya? Yang pertama pasti jamur. Kandidiasis. Kenapa saya katakan jamur yang pertama? Karena jamur itu paling suka kondisi pH-nya basah. pH basah kan di atas 5 ke atas 6, 7 ya. Semakin basah semakin senang jamurnya. Kemudian yang kedua adalah vaginosis bakterial, infeksi vagina akibat bakteri yang masuk ya. Kemudian trichomoniasis, dan trichomoniasis itu infeksi parasit, lalu infeksi menular seksual,
iritasi bahan kimia. Nah, ini juga banyak ya menjadi catatan kita. Banyak yang pakai bahan-bahan kimia yang disemprot, katanya pembersih. Nah, jadi kalau tidak hati-hati, bahan pembersih itu betul-betul aman, apalagi bahan kimia yang keras, justru akan terjadi iritasi di dinding vagina, justru akan menimbulkan masalah. Yang terjadi bukan tambah bersih, tapi memudahkan terjadinya keputihan. Ya, lalu finally-nya bisa terjadi kanker serviks. Nah, seringkali orang terlambat diketahui kanker serviks karena keputihan yang tidak sembuh-sembuh, diobati tidak sembuh, diobati tidak sembuh. Nanti kita akan bincang-bincang bahas bagaimana, kenapa kok keputihan tidak sembuh-sembuh. Ternyata ada pingpong fenomen. Pingpong fenomen antara istri dan suami. Istri diobati, istri sembuh, ternyata sudah hubungan, suaminya ketular, walaupun tidak ada gejala. Nah, ketika istrinya sudah sembuh, hubungan lagi, kepindah lagi, istrinya kok kambuh lagi ya keputihannya. Suaminya tetap saja. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan bahas gimana caranya mengatasinya ya. Nanti kalau saya lupa, tolong diingatkan. Lalu kemudian patofisiologi keputihan. Ini sepele sebetulnya. Pada vagina terdapat 95% bakteri Lactobacillus. Ini normal. Karena Lactobacillus inilah yang mencegah keseimbangan bakteri positif dan negatif. Dan sisanya bakteri patogen pasti ada, tapi kecil 0,5%. Maka kalau dia 0,5%, dia sebenarnya tidak berdaya bakteri patologis. Kemudian Lactobacillus ini berperan untuk menjaga pH agar tetap dalam keadaan asam 3,5 sampai 4,5. Tapi kalau dia sudah basah, maka dia mengurai glikogen menjadi asam laktat dan memproduksi H2O2, lalu pH di vagina menjadi basah. Nah, ketika pH vagina menjadi basah, maka Lactobacillus species akan tersingkirkan, jadi dia tidak berperan lagi karena adanya mikroorganisme yang dominan, jamur, bakteri, virus, dan sebagainya. Akhirnya proses gositosis terjadi, terjadilah keputihan yang patologis. Ya, detailnya memang ini detailnya, tapi tidak mungkin kita bahas ya. Kalau nanti kita bahas ini bisa 5 SKS ini Bu Devina. Jadi ini lanjut aja, kita tidak mungkin membahas ini ya. Baik. Nah, lalu ini keputihan normal itu seperti ini. Coba Anda lihat, bening, transparan, menunjukkan vagina sehat. Umumnya muncul saat masa subur atau menjelang haid. Yang kedua, putih susu. Ya, seperti ini. Ini juga masih normal. Selama tidak berbau dan tidak gatal dan tidak perih. Lalu yang ketiga, teksturnya licin, tidak sedikit lengket. Ini seperti identik dengan cairan sperma. Dipengaruhi hormon alami dan berfungsi menjaga kelembapan organ wanita. Tapi yang ini, yang ini yang tidak normal. Coba lihat kuning atau hijau, tanda ada bakteri atau penyakit menular. Kemudian abu-abu, berbau amis, sering berkaitan dengan infeksi vagina atau vaginosis. Kemudian putih kental menggumpal seperti keju hancur, umumnya disebabkan infeksi jamur dan menimbulkan rasa gatal yang sangat. Lalu coklat bercampur darah. Ini bisa karena sisa darah lama atau gangguan pada rahim. Biasanya di rahim ada sesuatu gangguan. Lalu berbusa dan bau menyengat. Nah ini. Anda percaya tidak? Saya pernah dapatkan pasien seperti itu. Jarak 1 meter saya sudah mencium baunya. Aduh, ada apa Bu? Wah, saya keputihan tidak sembuh-sembuh sudah 3 bulan. Aduh, sudah langsung tidak perlu dilihat, sudah diagnosisnya ini. Yaitu apa? Mengarah ke infeksi parasit. Parasit itu binatang yang parasit ya, yang perlu pemeriksaan medis lebih lanjut. Nah, inilah tanda-tanda warnanya keputihan ya. Nah, sekarang komplikasi keputihan ini abnormal, berbahaya enggak? Menurut saya sangat berbahaya. Oleh sebab itu deteksi dini itu sangat penting. Yang pertama komplikasinya ya PID. PID itu penyakit radang panggul.
Wanita seringkali panggulnya terkena radang infeksi itu karena keputihan naik ke atas ya, maka itu keputihan jangan dibiarkan. Yang kedua, bisa steril, infertilitas. Gimana tidak steril? Begitu sperma masuk, kena yang basah, ada parasit di dalam, cairan keputihannya patologis, mati. Spermanya belum berenang ke atas, sudah mati dulu. Ya, infertil. Lalu kemudian kehamilan bermasalah. Kalaupun terjadi kehamilan karena keputihan patologis, bisa-bisa kehamilannya bermasalah. Bisa terjadi keguguran, sampai kelainan kecacatan pada anak. Lalu kemudian infeksi menyebar, yaitu bisa terjadi ke panggul, ke mulut rahim, ke mana itu ke daerah indung telur dan macam-macam. Komplikasi lainnya ada iritasi, luka kronis, nyeri saat berhubungan, gangguan psikologis dan pada akhirnya terkena kanker mulut rahim. Ya. Nah, jadi kapan harus ke dokter? Nah ini ya, kapan harus ke dokter? Yang pertama warna kuning kehijauan, abu-abu berdarah di luar haid. Keluarnya cairan itu. Lalu tekstur menggumpal seperti ampas tahu berbusa. Tahu ya kalau kita lihat perusahaan atau industri tahu kayak di Bandung itu, kalau lihat air limbahnya kan ada ampas itu ya keluar berbusa putih. Nah baunya seperti itu. Lalu bau amis busuk menyengat. Nah, ini juga sudah harus ya siap-siap untuk periksa ke dokter, jangan ditunda lagi. Lalu kemudian gatal, perih, lalu bengkak di area vagina, itu berarti ada vaginosis dan nyeri saat buang air kecil atau pada saat berhubungan. Ya. Jadi kalau saat berhubungan ada keputihan dan rasa nyeri sakit itu bukan bukan apa namanya enak, tetapi itu ada luka di dalam ya. Oke. Nah, catatan penting bagi kita semua, rekan-rekan semua, keputihan sendiri bukan penyakit memang kalau itu fisiologis. Dia cuma gejala. Yang bahaya itu adalah penyebabnya. Dari jamur berkembang biak, jamur kandida, bakteri Gardnerella, atau penyakit seks menular seperti gonorrhea, GO, trichomoniasis, dan chlamydia. Saya akan membahas penyakit ini singkat dan cepat saja, supaya kita bisa masuk cepat dalam ruang diskusi. Nah, ini tadi Devina belum tanya, juga Wika belum tanya, saya ada slide-nya. Apakah pria dapat mengalami keputihan? Secara kedokteran tidak bisa mengalami keputihan, tapi dia bisa tertular keputihan. Pria tidak ada kandungan, jadi dia tidak mengalami keputihan, tapi dia tertular saat hubungan dengan istrinya. Itu sebabnya kenapa seringkali terjadi pimpong fenomen, di mana pada saat hubungan suaminya sudah ketular. Nah, kemudian istrinya diobati, sudah sembuh, hubungan lagi. Istrinya, loh kok aku keputihan lagi? Lah iyalah, sumbernya kan dari suaminya yang belum sembuh. Jadi idealnya kalau memang itu keputihan yang patologis, harus ngomong sama suami, ngomong sama dokter ya biar dua-duanya dikasih obat. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian penyakit medis yang menyertai keputihan abnormal itu apa? Ada vaginosis, bakterialis, ada candidiasis vulvovagina, ada trichomoniasis, ada gonorrhea, GO, dan chlamydia. 5 penyakit ini akan saya bahas singkat ya. Oke, yang pertama adalah vaginosis bakterial. Ini merupakan gangguan bakteri atau keseimbangan bakteri dalam vagina. Jumlah bakterinya adalah bakteri baik itu berkurang atau lactobacillusnya berkurang dan diganti dengan pertumbuhan bakteri-bakteri anaerob seperti Gardnerella vaginalis sehingga bakteri yang baik ini lebih sedikit, bakteri yang patologis lebih banyak ya, maka akan terjadi vaginosis bakterialis. Vaginosis bakterialis bukan merupakan penyakit menular seksual, dia ini bukan penyakit menular seksual, tapi karena dipicu oleh ketidakseimbangan flora normal tubuh itu sendiri. Jadi di dalam vagina itu harus seimbang. Paling tidak Lactobacillus yang baik ini harus lebih banyak. Yang tidak baik ini
sedikit sehingga keseimbangan itu terjadi ya. Tapi kalau yang tidak baik lebih banyak, yang baik sedikit ya jadi kelainan ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya adalah gejala vaginosis bakterialis adalah bau amis yang tajam. Jadi kalau keputihan kena vaginosis bakterialis, baunya amis ya. Keputihan berwarna putih keabu-abuan, rasa gatal atau perih saat hubungan, sensasi terbakar. Ya, tidak ngapa-ngapain sepertinya panas ya di daerah organ reproduksi. Nah, kemudian faktor risiko penyebab vaginosis bakterialis ini apa? Dosing. Tahu nggak dosing? Memakai alat pembersih bahan kimia. Ya, kenapa sih kita sekarang tidak mau back to nature, pakai bahan alami? Kalau pakai bahan kimia, bisa terjadi alergi, bisa terjadi iritasi, justru merubah pH vagina menjadi lebih basah, memungkinkan mudah terjadi terbangkitnya bakteri di daerah vagina. Berganti-ganti pasangan seksual, penggunaan antibiotik yang tidak normatif, artinya resep sendiri, dan merokok. Nah, wanita sekarang banyak yang merokok. Hati-hati ya. Ketoke gaya merokok, tapi dia mempunyai resiko terjadinya vaginosis bakterialis. Karena rokok itu akan merubah keseimbangan hormon dan juga pH dalam vagina. Ya, oke. Jadi metode diagnosis vaginosis bakterialis itu seperti apa? Cairan vagina homogen berwarna putih keabuan, tingkat keasamannya 4,5, jadi lebih dari 3,5. Hasil tes bau with test positif saat cairan vagina diambil dan ditetesi dengan tes cairan tersebut. Ditemukan ada glue cell. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop dulu saya praktikum itu kelihatan sel itu berarti ada bakteri yang ada di dalam cairan itu saat diperiksa di bawah mikroskop ya. Nah, kemudian kandidiasis vulvovagina ini banyak ya, jamur kandidiasis yang ada di vulvovagina. Infeksi atau peradangan pada organ reproduksi vagina disebabkan pertumbuhan berlebihan jamur spesies Candida, terutama Candida albicans. Jenis Candida albicans. Infeksi ini sangat umum terjadi di mana sekitar 75% wanita seluruh dunia setidaknya akan mengalami satu periode Candida vulvovagina selama masa hidupnya. Jadi dikatakan dalam penelitian sepanjang umur produktif sampai dia menopause, seorang wanita pasti pernah mengalami kandidiasis vulvovagina. Nah, terutama pada usia subur atau reproduktif ya. Kemudian KVV ini, kandidiasis vulvovaginitis, gejalanya gimana? Gatal hebat, kemerahan, pembengkakan. Kalau saya bilang pembengkakan pasti daerah luar ya, jarang di dalam ya, daerah luar. Jadi labio mayor, labio minor itu bengkak, keputihan abnormal, dan rasa nyeri atau panas. Ya, rasa nyeri atau panas. Kemudian juga resiko dari kandidiasis vulvovagina adalah, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan rekomendasi, perubahan hormonal, diabetes tidak terkontrol. Nah, ini pada orang yang menderita diabetes, wanita penderita diabetes yang kronis, itu seringkali didapatkan pertumbuhan jamur di daerah vagina, di mulut rahim ya. Sistem imun yang lemah, ya imunitas lemah, kebiasaan higienis yang buruk. Artinya mungkin airnya kurang bersih atau orang tersebut tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Kemudian yang berikutnya trichomoniasis. Ini suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Parasitnya kecil sekali, skala mikroskopis, bersel satu bernama Trichomonas vaginalis, dan infeksi ini sangat umum terjadi dan dapat menyerang pria maupun wanita. Jadi dia bisa menular ke pria juga. Ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, atau anal, tanpa pengaman, serta berbagai mainan seks atau seks toy yang tidak steril. Seringkali ada makhluk ini, parasit ini yang menghinggapi. Sehingga keputihannya
bisa berbaur ya. Dan gejalanya gatal, iritasi saluran kencing. Kalau wanita misalnya dia kencingnya bisa panas, pria juga rasa bisa panas dan perih ya. Ketika kencing atau dia ejakulasi, keluar cairan keruh dari ujung penis ya. Jadi biasanya keruh itu belum tentu GO. Kalau putih kan seperti seperti Nana itu GO, tapi kalau keruh putih itu bisa terjadi karena trichomoniasis. Nah, pada wanita ada keputihan abnormal pasti, bau tidak sedap, iritasi parah, dan nyeri hebat. Ya, tidak hubungan pun sudah nyeri, apalagi hubungan seksual. Ya, nah jadi sangat serius ya sebetulnya ya. Faktor risiko penyebab trichomoniasis adalah berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, riwayat infeksi seksual sebelumnya yang tidak sembuh-sembuh ya, mungkin diobati tidak sembuh dia atau dikira sudah sembuh, memiliki pasangan seksual yang terinfeksi ya, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan atau narkoba itu biasa sering terhinggap trichomoniasis. Nah, bagaimana diagnosisnya? Pemeriksaan sediaan basa ya. Jadi artinya lendirnya diambil, dites di bawah mikroskop, tingkat keasam vagina juga dites ya. Kalau dia 4,5 ke atas, berarti ini basah. Dinding leher rahim tampak merah berbintik-bintik, menyerupai permukaan buah stroberi. Ya, bayang kesek buah stroberi seperti apa ya, akibat peradangan hebat. Ya. Lalu juga GO. Nah, kita juga mengenal GO sekilas ya, sekilas. Gonorrhea ini banyak sekali, terutama orang yang kena penyakit hubungan seksual disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini menginfeksi area tubuh yang hangat dan lembab seperti saluran kencing, leher rahim, tenggorokan hingga mata. Kenapa saya bilang gonorrhea ini dekat dengan keputihan? Justru karena ada keputihan orang atau kena gonorrhea atau GO, kemudian lama-kelamaan terjadi keputihan, kan kemudian lama-kelamaan akan keluar nanah, ya baik itu pada pria maupun wanita. Nah, ini terjadi bisa eh, bisa macam-macam ini kasusnya ya. Kasusnya ini karena sekarang kan orang hubungan seksual itu tidak hanya per vaginam, bisa juga per anal, bisa juga per oral, sehingga mata pun bisa terjadi penularan gonorrea ya. Penularan gonorrea terjadi pada hubungan seksual vaginal, anal, dan oral tanpa kondom ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya pada saat persalinan normal. Nah, gejala gonorrea, kencing nanah, nyeri hebat, gangguan pada testis. Nah, biasanya kalau GO ini sudah kena, tidak diobati tuntas, dia akan steril. Pabrik spermanya, testisnya akan rusak. Cairan spermanya akan tidak diproduksi karena testisnya rusak, maka dia akan steril. Biasanya orang kalau kena GO tidak berobat tuntas. Pada wanita, keputihan abnormal, perdarahan dan nyeri panggul yang dimana dikatakan bisa terjadi PID itu tadi. Peradangan pada dinding panggul di mana itu sebenarnya sangat berbahaya ya. Ketika dia sudah menopause, dinding panggulnya kropos, semua terjadi peradangan itu sakit sekali ya. Lalu kemudian faktor risiko gonorrhea apa? Berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, riwayat penyakit infeksi menular, memiliki pasangan seksual yang terinfeksi, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Ya. Jadi kalau memang didapatkan pasangan yang terinfeksi penyakit menular, sebaiknya tidak melakukan hubungan minimal 3 bulan untuk berobat sampai tuntas ya. Lalu diagnosis gonorrhea sangat mudah. Biasanya kita lihat di ujung penis ada nanah, itu sudah indikasi ke sana. Atau paling tidak, paling akurat dengan deteksi DNA bakteri melalui sampel urin. Jadi urinnya ditampung, diperiksa. Ya, ada kuman gonorrhea positif, ya berarti positif. Sampel cairan uretra pria di bawah mikroskop untuk melihat bakteri. Nah, biasanya ini sampel uretra atau cairan uretra pria itu diambil pada pagi hari pada waktu dia bangun. Kencing pertama kali itu lalu diambil dan diperiksa di bawah mikroskop.
Biasanya bakteri gonorrhea ini berbentuk biji kopi. Jadi kayak Diplococcus biji kopi begitu dua itu sudah pasti positif ya. Lalu kalau belum ketemu baru kultur bakteri. Yang terakhir yaitu infeksi menular seksual bakteri yang paling umum. Ya, ini penularannya ini juga melalui hubungan seksual dan sekitar 70-80% wanita dan 50% pria terinfeksi tidak merasakan gejala sama sekali. Nah, ini gawat ini. Tidak ada gejala tapi bisa menghinggap chlamydia. Apa itu chlamydia? Gejalanya cairannya keluar dari uretra, nyeri pada testis, sensasi terbakar, dan ini juga bisa membuat pria jadi steril. Keputihan abnormal pada wanita, perdarahan, nyeri panggul karena sudah naik ke panggul, dan rasa panas terbakar. Ini gejala-gejalanya. Lalu bagaimana cara mendiagnosis atau faktor risikonya? Berganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, riwayat penyakit infeksi menular seksual, memiliki pasangan seksual yang terinfeksi, dan penyalahgunaan alkohol dan obat. Hampir sama ya. Nah, sekarang metode diagnosisnya. Ya, dengan mudah sebenarnya tes NAT namanya PCR, metode mendeteksi materi genetik dari DNA bakteri tersebut akan terlihat. Kemudian juga dari swab tenggorokan atau dubur kalau dia melakukan oral atau dubur anal diperlukan jika pasien memiliki riwayat melakukan hubungan seks oral atau anal dengan pasangan yang terinfeksi. Kemudian tip menjaga keputihan tetap normal. Nah, ini penting ya. Yang pertama, teknis membersihkan. Menurut Anda, arah membersihkan atau membasuh ketika kita habis BAB atau BAK itu seperti apa sih pada wanita? Beda loh dengan pria. Kalau pria mah gampang, cuma disentor aja bersih. Tapi pada wanita harus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Yang mana yang betul? Duanya loh, Dok. Apa? Ada dua-duanya. Dua-duanya? Waduh, Tapi kebanyakan dua-duanya. menjawabnya dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Oke, terus. Gitu juga ada arahnya ya, Dok ya, ternyata ya. Benar, ada arahnya. Sampai kalau tidak ada arahnya sudah salah itu, ya. Dan Oh, ini penting banget, penting banget. Justru punya anak perempuan harus diajari. Nek baso itu dari mana sih? Misalnya dia ada apa itu air yang mengalir shower ya atau Shower, apa? bidet, dari Ya bidet. bidet. Ya dia semprotkan dari depan, maka tangan kirinya dari belakang ke belakang. Paham ya? Tidak boleh dari belakang ke depan. Kalau ke depan, maka kalau dia BAB loh ya maksud saya. Kalau dia ke depan berarti kotorannya masuk ke vagina dong. Bisa paham? Ya. Tapi kalau cuman kencing, dia bidetnya dari depan, dia harus dari belakang ke belakang. Tidak boleh ke depan. Ya. Kalau ke depannya sama saja dia akan masuk lagi. Ya. Oke. Sudah paham ya? Ya, nanti kita bahas dah bersama Wike dan Devina. Depan atau belakang, belakang atau depan. Ya, itu seru itu. Gunakan air bersih, keringkan sempurna ya. Maka itu kan tidak heran cewek-cewek kalau ke toilet kan pasti bawa tisu basah. Bahkan saya pernah lihat ada juga yang bawa cairan sendiri karena takut di kloset itu di toilet itu cairannya tidak bersih ya. Kemudian yang kedua, membersihkan pakaian dalam. Nah, ini penting. Bahannya harus katun, hindari celana ketat, ganti rutin, cuci dengan deterjen lembut. Itu pun tidak cukup. Saya masih tambah satu lagi karena dalam seminar saya sering mendengar. Ternyata seringkali orang merasa kalau sudah cuci dengan sabun bersih, sudah bersih itu pakaian dalamnya. Padahal belum bersih, belum tentu bersih. Lah kalau dia jemur di tempat jemuran yang banyak kendaraan lewat, debu bertebangan, apa bertebangan, sudah kering kan tidak kelihatan. Nah itu juga harus hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, hindari bahan kimia. Stop dosing bahan kimia. Dosing itu doser atau bahan cairan semprot vagina dari bahan kimia yang mudah terjadi iritasi. Hindari produk berparfum. Udah deh, nggak usah wangi-wangian di situ. Yang sehat aja sudah wangi kok, nggak perlu parfum di sana. Ya, jadi
Jangan coba-coba kasih parfum rasa stroberi, rasa apel, rasa apa, tidak perlu. Sehat aja sudah wangi kok sana ya. Batasi penggunaan Pentilens. Nah ini. Sorry, bukan membahas merek, tetapi bahan-bahan seperti itu kadang-kadang memberikan pewangi berbahan kimia. Kemudian yang keempat, ini yang penting, tingkatkan imunitas Anda dengan suplemen alami. Ya, itu yang pertama. Gunakan cairan pembersih alami khusus untuk vagina. Nah, kan ada itu sekarang yang bahan alami untuk pembersih vagina, sabun pembersih organ reproduksi. Itu yang dipakai. Kenapa? Kalau yang alami itu tidak keras, tidak membuat iritasi, tidak membuat pH-nya jadi basa, justru lebih sedikit keasaman, sehingga menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, berbicara suplemen, apa sih? Ya, tidak lain tidak bukan unggulan produk HD ada 4 ini. Ada madu, propoilik, royal jelly, dan intimate wash. Saya akan bahas singkat ya. Oke, jadi madu, nutrisi alami, mungkin kalian sudah kenal semua. Fungsinya apa? Kita tahu madu anti jamur, anti bakteri, antivirus, anti inflamasi. Jadi dia mengurangi keputihan. Sifat antibakteri alami dapat membantu melawan bakteri penyebab bau tidak sedap akibat keputihan tersebut. Ya. Pernahkah Anda minum madu merasa daerah situ jadi wangi? Ya juga enggak langsung seperti itu ya, tapi intinya dia sebagai antiinflamasi. Dan mencegah infeksi jamur, kandungan antimikroba di dalamnya membantu menekan pertumbuhan jamur berlebihan di area kewanitaan. Nah, kalau madu kan sudah tahu kan cara minumnya, 1 sendok makan digerus 1 gelas air. Bisa 2 kali, bisa 1 kali sehari. Produk yang kedua yang kita anjurkan untuk bisa mencegah terhindar dari penyakit keputihan, yaitu ekstrak propolis atau propoelik yang merupakan antioksidan yang sangat paten sekali, di mana dia mencegah mengatasi infeksi karena kandungan kafeinnya, mengurangi peradangan, meningkatkan imunitas secara keseluruhan, tidak hanya lokal ya, memperkuat daya tahan tubuh dan sebagainya. Ya intinya ya, gimana pun kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, jangan takut dengan penyakit. Tapi kalau kita tidak punya daya tahan tubuh yang baik, jangankan penyakit yang berat, flu pun, batuk pilek pun bisa membawa maut. Gitu ya. Next, propoedik tentu 2 kali atau 3 kali satu. Royal jelly. Nah ini penting. Royal jelly tidak banyak yang tahu. Kenapa royal jelly itu penting? Karena royal jelly ini juga ada antiseptik dan anti bakterinya. Kemudian juga menjaga keseimbangan hormon dengan kandungan 10 HD, 10 hidroksi 2 decoylated acid, memiliki efek antibakteri alami, membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme dan juga menyeimbangkan hormon. Ya, hormon ini penting pada wanita. Meningkatkan imunitas tubuh itu juga penting sehingga apa? Bakteri virus jamur tidak mampu berkembang biak di daerah vagina. Ya. Oke. Lalu kemudian intimate wash. Nah, ini yang terakhir. Jadi HDI Better Botanic Intimate Wash, pembersih kewanitaan alami lembut, membantu menjaga keseimbangan pH, melindungi area intim dan dari risiko infeksi. Jadi diklaim mampu membasmi 99,99 loh. Jadi hanya 0,01% gagal. Jamur, produk ini diformulasi melawan jamur Candida albicans, penyebab utama keputihan tidak normal dan gatal hanya dalam waktu 60 detik. Ya. Menjaga keseimbangan pH diformulasi sesuai dengan tingkat keasamannya dalam vagina 3,5 sampai 4,5. Jadi pada wanita pH keasaman harus sekitar 3,5 maksimal 4,5. Kalau dia sudah di atas 4,5, hati-hati, mudah terjadi infeksi, keputihan patologis dan sebagainya. Sehingga bakteri baik Lactobacillus ini tetap terjaga kalau dia asam ya, karena Lactobacillus ini sukanya asam. Begitu basah dia akan mati, berkurang. Nah, yang hidup adalah bakteri yang negatif ya. Pelindungan anti jamur bakteri
membantu melindungi organ intim dari mikroorganisme berbahaya termasuk jamur penyebab. Nah, saya ingin tanya yang pernah pakai Intimate Wash ini, apakah pakai Intimate Wash itu disemprot ke dalam atau hanya luar saja? Ya, jangan salah pakai ya. Sesungguhnya tidak perlu sampai disemprot ke dalam kalau itu sehat ya. Jadi cukup di luar saja ya. Pol-polannya ya labium mayor, labium minor sudah cukup, tidak sampai harus ke dalam. Wah, ujung sampai ujung tidak perlu ya. Karena itu tidak efektif di sana karena kalau ada cairannya yang penting cairan dari serviks itu bening, sehat itu justru diperlukan untuk membersihkan sendiri. Tidak perlu ada intimate wash. Intimate wash itu hanya untuk di luar ya. Nah, jadi kandungan utamanya apa? Hampir semua bahan alami. Propolis ekstrak, betel leaf extract atau ekstrak daun sirih. Ibu-ibu pasti tahu daun sirih ini punya antiseptik, ya. Daun sirih ini punya efek selain antiseptik, antiinflamasi juga efek yang satu itu. Nah, saya kira satu itu pasti tahu semua daun sirih itu untuk apa, ya. Wike sama Devina sudah senyum-senyum daun sirih. Oh, saya pernah pakai ini pasti. Oke. Apa Wik ini daun sirih untuk apa? Ya, manjakani ekstrak membantu menjaga elastisitas kulit, kekencangan area kewanitaan ya. Chamomile ekstrak juga berfungsi menenangkan kulit dan dari kemerahan dan iritasi ringan. Yogurt powder membantu menjaga kesehatan skin barrier dan mendukung pertumbuhan bakteri baik. Inulin berfungsi sebagai prebiotik yang memberikan nutrisi pada bakteri baik agar mikrobiom area intim tetap seimbang. Nah, jadi bahan-bahan alami ini penting banget. Maka itu saya katakan pilihlah cairan doser itu yang alami supaya tidak terjadi iritasi, tapi justru memberikan ketenangan pada organ reproduksi. Ya. Nah, ini yang terakhir penutup saya. Ya, sehat itu seimbang. Artinya sehat itu harus seimbang. Ya, rawatlah area intimmu dengan kelembutan. Jauhi bahan kimia keras dan biarkan perlindungan alaminya bekerja optimal pada organ reproduksi Anda. Itu closing statement saya, Bu Ike dan Devina. Mudah-mudahan bermanfaat materi saya pada malam hari ini. Thank you semuanya. Thank you, Dokter Irfan. Waduh, menarik banget nih, Dok, perbincangan hari ini ya, terutama tadi materi dari Dokter Irfan itu mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya, untuk Hmm, rekan-rekan juga ya. Yang pertama adalah screening awal ya, itu sebetulnya bisa dilakukan sendiri ya, dengan cara hmm, melihat dari warna, kemudian aromanya, terus perih atau tidak, gatal atau tidak, itu mungkin untuk screening awal terlebih dulu ya, ya, rekan-rekan. Yang kedua, kalau memang benar kita mengalami keputihan yang abnormal tadi, segera cepat lakukan pengobatan. Jangan hmm, didiamkan terlalu lama atau dibiarkan gitu aja ya, karena itu yang bisa membawa ke penyakit kanker serviks. Betul ya, Dok ya? ya, Dan yang ketiga tadi, wah menarik banget dok. Tipsnya itu loh, tipsnya hmm, tadi benar-benar di luar ya. Kita benar-benar nggak tahu ya. Ternyata cara membersihkan itu pun penting ya. Teknik membersihkannya bagaimana, terus kemudian cara membersihkan pakaian dalam itu tadi hmm, gimana. Itu bagus banget dok, materi yang belum pernah kita dapatkan. Ya, hmm, hmm, oke, hmm. dan yang paling penting jangan lupa menjaga imunitasnya dengan konsumsi suplemen. Oke, Iya, ya. oke. Iya, oke dok. Terima kasih juga tadi buat pencerahannya. Baru tahu banyak ya cara membersihkan. Terus ya itu ya, kadang-kadang kita malah ngulek daun sirih ya dok.
Ngulek, Buat apa Ya ini ya kan? direbus, kan, ya kan? direbus ya kan. Ternyata di situ Heeh, sudah ada daun sirihnya, ya kan? Dan memang banyak betul. wanita tahu bahwa kandungan daun sirih itu bagus buat wanita, ya kan? Betul. Nah, Mm-mm. dan saya juga baru tahu ya bahwa keputihan tuh nggak semuanya yang berbahaya ya. Memang Mm-mm. ada itu ya, ada kode-kodenya, ada warna-warnanya ya, Dok ya. Ternyata ada yang Mm-mm. normal gitu Heeh, ya. ternyata juga ada yang normal. Malah kalau nggak ada keputihan Betul. yang normalnya itu malah justru gimana, Dok? Ya, Ya, justru jadi tidak bisa malah membersihkan vagina secara alami dong. malah harus Gitu. harus ada keputihan Harus ada. normalnya sedikit ya. Dan Iya, itu Baru. untuk Mm, mendetek juga itu ya subur dan tidaknya ya ternyata ya tadi ya betul. tanya ya. Mm-mm. Nggak terasa sekali. Gak Sebetulnya terasa masih ya. pengen lanjut ya. Ya, Pasti banyak tiba. banget pertanyaan yang pengen ditanyakan ya. Tapi Iya. makasih banget ya Dok If buat ilmunya hari ini benar-benar bermanfaat banget buat kita semua. Nah, mungkin dari Wika ada closing statement. eh, saya oh ya, oke. Kalau dari saya itu ya setelah saya mengikuti sesi ini kan jadi lebih aware ya terhadap diri sendiri juga kalau punya anak cewek gitu yang dimana mereka itu kan kadang-kadang nggak berani untuk ngomong. Nggak berani ngomong dan ada juga yang menganggap itu adalah masalah sepele. Ya karena ya itu kalau nggak sakit ya berarti nggak apa-apa gitu ya. Tapi semakin kita mengenal dan menjaga kesehatan, kita ini ya mewaspadai diri kita sendiri, semakin baik pula kita akan menjalankan peran kita sebagai wanita, sebagai istri, juga sebagai mamah ya. Dan Mm-mm. yang saya mau sampaikan juga jangan banyak pikiran karena pikiran juga bisa mengakibatkan keputihan. Itu Betul. ya. Mungkin ada pesan juga dari Dokter Ivan yang supaya mereka yang rekan-rekan di sini terngiang-ngiang, Dok. Oh, berarti saya nih harus seperti ini. Ya, Gitu, Dok. oke. Jadi pesan saya singkat sebetulnya karena semua sudah saya beberkan. Pokoknya kalau ada keputihan, Hmm. warnanya tidak putih bening, kuning kecoklatan, keabu-abuan, apalagi ada darah, rasa bau, amis, gatal, segeralah periksa ke dokter. Jangan ditunda lagi. Karena menunda sama dengan menunggu komplikasi selanjutnya. Itu saja. Ke dokter ya, Dok Oke. ya. Ya, Bukan ke ChatGPT. Mungkin dari Ibu Devina. Oke, kalau dari saya mungkin mari kita sayangi diri dengan menjaga kebersihan organ intim karena kadang orang menganggap penting nggak ya? Nah itu jadi kita harus menjaga dan menyayangi juga ya dengan kebersihannya itu kita benar-benar perhatikan karena dengan menjaga kebersihan di area intim itu bukan hal yang tabu rekan-rekan, melainkan bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. iya. Oke. Oke. Sekali lagi, terima kasih buat Dokter Ivan, juga buat Iya. rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini, di Zoom hari ini. Semoga setelah ini pengetahuan yang kita dapat mematahkan juga mitos-mitos ya yang ada di mana-mana. Dan kita akan berjumpa lagi pastinya di Rabu Sehat berikutnya dengan tema yang Berikutnya. berbeda. Dan Oke, jangan lupa, rekan-rekan, berbagi informasi yang didapat hari ini ya ke banyak orang perempuan khususnya ya di luar sana supaya mereka terbebas dari rasa tidak nyaman akibat dari keputihan. Terima Hmm. kasih Dokter Ivan, terima Terima kasih 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 juga Wike, dan Devina terima kasih dan sama-sama. Wike. seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom Terima hari ini. kasih semua. Sampai berjumpa di Sampai Zoom jumpa. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.